Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Muhammad Raffi Hamdi dengan NPM 20 110 215 dari kelas 4A non-reguler Banjarmasin, program studi Teknik Informatika dari Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, dengan mata kuliah pemrograman berbasis objek 1 dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Edya Rosyadi. Baiklah, pada pertemuan kali ini kembali saya akan menjelaskan atau membuat sebuah program dengan Java dengan materi encapsulation, mutator, dan asesor. Baiklah, langsung saja masih dengan aplikasi NetBeans 8.2. Di sini langsung kita buat saja new project, kemudian kita pilih Java dan Java application, kemudian kita next. Untuk project name-nya masih yang kita lanjutin saja. Harusnya materi ketiga mutator asesor dan materi keempat yaitu encapsulation. Namun di sini langsung saya buat jadi satu karena kedua materi ini yaitu materi ketiga dan keempat saling berhubungan. Saya jadikan satu materi yaitu materi ketiga. Oke, kemudian kita finish. Ingat, create main class-nya kita disablekan karena nanti kita akan membuat sendiri main class kita. Oke, ini ketiga. Source package-nya kita buat lagi new Java package. Package name-nya kita beri nama belajar seperti yang sudah. Oke, finish. Kemudian kita buat kelasnya Java class. Kita beri nama kelas name-nya yang pendek saja, satu sesuai dengan materi kita kali ini, yaitu encapsulation. Diberi nama encap saja. Finish. Oke, seperti biasa tampilannya seperti ini. Package-nya belajar dan publik, yaitu kelasnya encap. Baiklah, sebelum kita masuk ke codingan, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu encapsulation. Encapsulation merupakan cara pembungkusan dalam kelas atau perlindungan agar tidak bisa diakses oleh kelas lain secara langsung agar lebih aman. Fungsinya sendiri yaitu untuk menyimpan data-data penting seperti keperluan login, username atau password, dan juga bisa menyimpan data yang lainnya. Baiklah, kembali ke coding. Baiklah, pertama-tama kita buat atributnya. Karena bentuk yang kita buat ini adalah encapsulation, maka atribut yang akan kita pakai yaitu private, kemudian string, baru nama. Oke. Nah, kenapa di sini kita pakai private? Karena ini merupakan perlindungan lah. Jika kita pakai publik berarti dia bisa diakses, tapi jika kita pakai private ini tidak bisa diakses, hanya menggunakan, kecuali jika menggunakan metode set and get atau mutator dan asesor tadi. Dan di sini kita berikan string pass. Oke. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan jika kita mencari kata mutator dan asesor, biasanya kita akan menemukan metode atau fungsi set and get seperti yang saya bilang tadi. Dan ketiganya ini, encapsulation, set and get atau encapsulation, mutator dan asesor sangat berhubungan, di mana encapsulation merupakan perlindungan atau pengunci agar tidak bisa diakses dari luar ataupun diubah-ubah oleh user ataupun admin yang lain, kecuali menggunakan metode set and get atau mutator dan asesor tadi, seperti itu. Jadi anggapannya itu encapsulation ini merupakan gembok dan set and get itu merupakan kuncinya. Jadi tanpa set and get kita tidak akan bisa membuka gembok itu. Nah, seperti itu. Nah,
Jika sudah seperti ini berarti ini sudah selesai, yaitu ini merupakan encapsulation, hanya seperti ini dia. Mari kita beri komentar di sini agar tidak bingung nanti. Ini adalah encapsulation. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat metode set and get-nya. Bagaimana cara membuatnya? Kita klik kanan, kemudian seperti membuat konstruktor kemarin, kita insert kode. Nah, di sini ada get and set. Kita klik saja. Nah, di sini kita tinggal memilih apa yang akan kita inginkan kita buat nanti, tergantung apa yang kita buat nanti. Jadi di sini kita hanya membuat nama dan password saja. Kita enablekan keduanya, dan encapsulate field-nya kita enablekan juga. Kemudian kita klik generate dan tada, sudah ada sendiri dia codingannya. Oke. Pada bagian ini, kenapa di sini ada public dan di sini kenapa private? Karena jika ini private juga, maka semuanya tidak akan bisa kita akses dari luar. Karena itu, di sini merupakan maksudnya atributnya memakai public agar kita bisa mengaksesnya dari luar. Seperti itu. Jadi di sini kita buat di sini public. Di sini string merupakan bentuknya, dan get di sini menandakan bahwa dia adalah asesor, dan set di sini merupakan mutator. Seperti itu. Langsung kita tulis saja di sini agar tidak bingung nanti. Ini adalah get, bukan asesor atau get. Nah, di sini kita komentar lagi, ini adalah mutator dengan set. Nah, seperti itu. Nah, jika sudah seperti ini, berarti codingan kita di bagian ini sudah selesai. Kegunaan encapsulation tadi, kembali saya tegaskan, untuk mengamankan data dari admin-admin yang lain agar tidak bisa diakses dari luar. Seperti itu. Dan sedangkan metode get dan set atau mutator dan asesor ini adalah untuk mengakses encapsulation tersebut, seperti kunci dan gembok lah. Kemudian berikutnya kita buat kelas yang baru lagi. Untuk main kelasnya seperti biasa kita buat Java class, namanya kita buat user saja. Oke. Finish. Nah, seperti biasa tampilannya, package belajar dan kelasnya user. Oke, dan kita buat seperti biasa di sini public static void main class. Kita tag. Oke. Kemudian di sini kita mengambil yang tadi encap. Kemudian kemudian kita masukkan data sama dengan new encap, menandakan bahwa data yang baru ini. Kemudian buka tutup kurung titik koma. Oke. Di sini kita beri komentar, ini adalah pembuatan objek baru. Sebenarnya secara keseluruhan ini sama saja, namun bentuknya saja sedikit berbeda, di mana kita menggunakan metodenya set dan get. Kita menggunakan bentuk kelasnya yang ini, yaitu encapsulation, dan sisanya seperti biasa. Cara pemanggilnya sama saja seperti yang sudah-sudah.
Baiklah, kemudian di sini kita akan memanggil datanya, yaitu karena kita tadi menggunakan data metode set and get, jadi pertama kita akan memanggil set. Nah, set nama. Kemudian di sini namanya, nama saya misalkan. Kemudian data set password. Nah, passwordnya misalkan 1234567 Oke. Baiklah, kemudian jika sudah, di sini kita akan buat metode pemanggilannya, SOT, kemudian tab. Nah, sebelumnya di sini kita beri komentar agar tidak bingung. Ini adalah pengisian atribut set atau mutator. Kemudian di sini kita isikan dulu username. Di sini kita beri tanda plus, kemudian data get nama. Oke, kemudian SOT lagi tab. Nah, di sini kita isi password. Oke, tambah data titik get password. Oke, nah dan di sini kita isi komen kan, ini adalah atribut get adjustor. Oke, kita save dulu. Nah, jika sudah seperti ini berarti codingan kita telah selesai. Kita tinggal menjalankan saja. Jangan lupa di sini di save juga. Dan kita coba, bismillah. Oke, ini dia. Sudah selesai. Jika muncul seperti ini berarti kita sudah selesai. Username-nya tadi ini menggunakan data get nama. Setnya set nama ini, dan untuk passwordnya menggunakan get pass, dan isinya menggunakan set password 1234567. Oke, sekian, mungkin itu saja materi dan penjelasan dari saya. Kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.